Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengikuti Yesus Kristus yang terkasih. Kasih cuma satu kata, 5 huruf. Mudah dieja, dilafalkan, mudah disebutkan. Mulai dari anak-anak kecil sampai dengan orang-orang yang sudah tua, bahkan yang sudah jompo pun masih bisa menyebut kasih. Meskipun kasih itu mudah disebutkan, tapi sulit untuk diterjemahkan, diwujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin kasih itu bisa kita wujudkan, tetapi kasih dalam rentang terbatas, dalam ruang lingkup tertentu. Kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tapi orang yang tidak mengasihi kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang menyakiti hati kita, sulit kita kasih. Yang sering terjadi adalah orang yang mengecewakan kita, kita pun juga balas untuk mengecewakan mereka. Orang yang merugikan kita, kita pun juga akan merugikan mereka. Orang yang fitnah kita, kita pun juga akan memfitnah mereka. Itu yang sering terjadi. Tapi hari ini, dalam perayaan hati Yesus yang Maha Kudus, kita sekalian disadarkan bahwa sesungguhnya Allah mengasihi kita tanpa batas. Putra yang diutus dalam dunia ini juga mengasihi kita tanpa batas. Karena tidak ada pilihan lain bagi kita yang telah mengalami kasih Tuhan, harus juga mengasihi siapapun tanpa ada patokan apapun, tanpa ada batasan apapun, tanpa ada syarat. Allah pada masa lampau, Dia mengasihi bangsa pilihannya, bangsa Israel, bangsa yang kecil. Bangsa yang kecil berulang kali mengecewakan Dia, menyakiti hatinya. Tapi Allah tetap menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka. Janji yang telah diucapkan kepada bangsa Israel, janji itu tidak pernah diingkari oleh Allah. Perjalanan pengembaraan sehingga mereka bisa sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh dengan madu, tanah yang penuh dengan susu, tanah yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Berulang kali bangsa pilihan ini dengan sadar, tahu dan mau, bahkan sengaja menjadi bangsa yang Allah sesungguhnya berbelas kasih kepada mereka. Seperti dalam Mazmur tadi yang kita dengar, Allah itu berbelas kasih, Allah itu adil, Allah penuh dengan kerahiman. Yesus yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia juga menampilkan kasih yang tanpa batas. Orang-orang yang mengecewakan Dia, orang-orang yang menganiaya Dia, orang-orang yang menyalibkan dan membunuh Dia, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Murid-murid yang telah mengecewakan Dia juga Yesus mengasihi mereka. Dan kasih yang paling agung, yang paling besar yang ditunjukkan Yesus kepada kita semua adalah pengorbanan dirinya, penyerahan diri secara total di kayu salib, agar semua orang dapat diantar menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan. Saudara-saudari terkasih, Allah mengasihi kita, Putranya juga mengasihi kita. Maka dalam bacaan kedua hari ini, sebuah tuntutan bagi kita sekalian, bahwa kita pun juga harus saling mengasihi. Karena ketika kita saling mengasihi, Allah tinggal dalam diri kita. Dan ketika kita saling mengasihi, kasih Allah itu sempurna bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan waktu ke depan, kita pun juga masih diuji. Apakah benar kita sungguh-sungguh mengasihi? Apakah benar
Kasih yang kita tunjukkan sesungguhnya murni, tulus, dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih yang kita tunjukkan adalah sesungguhnya tanpa syarat. Yesus hari ini mengajak kita sekalian, datanglah kepada kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan, ketenangan kepadamu. Kita hanya berbeban berat karena persoalan hidup yang mendidik kita. Tetapi Yesus tetap mengajak kita, mengundang kita sekalian untuk datang kepada Dia. Di tengah situasi saat ini, sampai kapan virus ini akan berakhir, semua kita sama sekali tidak tahu dengan pasti. Di saat ini Yesus kembali mengundang kita, mengajak kita untuk datang kepada Dia. Karena beban hidup kita, persoalan hidup kita akan diringankan dan akan dilepaskan oleh Dia. Karena itu, sebagai orang-orang yang dikasihinya, meskipun di tengah kesulitan persoalan hidup ini, di tengah tantangan-tantangan yang kita alami saat ini, dan juga di hari-hari yang akan datang, sebagai ranting, kita harus melekat kepada Dia sebagai pokok kehidupan kita. Sebagai domba yang digembalakannya, kita harus datang kepada Dia sebagai gembala yang agung, gembala yang sejati. Sebagai muridnya, kita datang kepada Dia sebagai guru yang senantiasa membimbing, mengajar kita, mengarahkan kita dalam dunia ini, sehingga kita tidak pernah tergelincir oleh tawaran kekuatan dunia ini, sehingga kita tetap setia untuk menjadi pengikutnya. Tapi di atas semuanya itu, kita tunjukkan kasih kita bagi siapapun. Ketika Anda mengasihi saya, ketika saya mengasihi Anda, maka itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika Anda mengasihi musuh Anda, saya juga mengasihi musuh saya, itu adalah hal yang luar biasa, yang biasa sering kita lakukan. Karena kemarin kita keluar dari ranah yang saat ini kita biasa alami dan hadapi, keluar dari ranah ini untuk mengasihi orang yang mungkin saat ini masih mengecewakan kita, masih benci kita, masih memusuhi kita, sehingga mereka pun juga mengalami sukacita, gembira, berdamai dan bahagia. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku percaya akan Allah,